Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jack Akbar. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan ekonomi Jepang. Yuk disimak. Pada era 1950-an, ekonomi Jepang mengalami kemajuan yang pesat. Lebih dari 10 tahun setelah itu, rata-rata tingkat pertumbuhan mencapai kurang lebih 10%. Hal ini adalah suatu rekor yang tidak pernah disamai oleh negara besar manapun. Jepang menjadi negara benar-benar makmur dari hasil kemajuan dalam bidang perekonomian. Orang Jepang dilanda semangat konsumerisme yang tinggi, pertumbuhan dalam Gross National Product atau GNP per kapita dibantu oleh stabilnya jumlah angka kelahiran yang diperkirakan tingkat kelahirannya kurang lebih 1% per tahun. Pada tahun 1946, Jepang menitik beratkan pada pemulihan ekonomi dan politik pembaharuan yang dilaksanakan oleh Jepang. Ini mencakup orientasi pembangunan bidang ekonomi dan pertahanan dalam taraf yang minimum. Pada awal tahun 1970-an, Jepang menjadi partner perdagangan yang pertama atau paling tidak nomor 2 terbesar di seluruh dunia. Jepang kini mulai menanamkan investasi besar-besaran di berbagai negara, termasuk di negara yang sudah maju. Bantuannya menjadi sangat penting bagi negara-negara berkembang, dan partisipasinya dalam badan-badan internasional merupakan hal yang sangat berarti bagi semua anggotanya. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan Gross National Product atau GNP negara-negara maju yang ada di tabel dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Namun untuk Jepang, negara Jepang sendiri, pertumbuhan Gross National Product GNP negaranya terlihat stabil dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Jepang merupakan negara yang dahulunya kuat dalam bidang militer. Akan tetapi, karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Jepang pun merubah haluannya ke bidang ekonomi. Pasca Perang Dunia Kedua, perlahan-lahan Jepang bangkit dari keterpurukannya dan fokus membangun negaranya. Adapun perkembangan perekonomian Jepang bisa dibagi menjadi beberapa periodisasi. Pada periode 1990-an hingga awal 2000-an, Jepang mengalami stagnasi perekonomian akibat sistem keuangan yang tidak stabil, serta buruknya kredibilitas perbankan yang jadi pemicu ekonomi bubble, yang ditandai dengan melonjaknya kredit macet perbankan atau non-performing loan di sektor properti dan merosotnya nilai saham hingga 50% di bursa Tokyo Stock Exchange. Bukan hanya itu saja, banyak perusahaan Jepang mengalami penurunan kapasitas produksi, peningkatan jumlah utang, serta kelebihan jumlah tenaga kerja. Pecahnya gelombang ekonomi bubble guna menstabilkan perekonomian Jepang pada masa ini. Ada berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan, salah satunya The Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang. Bank tersebut melakukan pencetakan mata uang untuk mendorong stabilitas finansial, sementara pemerintah mengambil kebijakan untuk menekan munculnya kredit macet yang lebih besar. Tetapi keadaan semakin buruk akibat terjadinya krisis ekonomi di kawasan Asia pada tahun 1977 hingga 1998, sehingga pada dekade 1990-an merupakan era gelap perekonomian Jepang atau disebut sebagai sebuah dekade yang hilang atau the lost decade. Studi menjelaskan bahwa kurangnya keterbukaan informasi keuangan, financial disclosure, dan transparansi laporan keuangan membuat sistem keuangan Jepang rentan terhadap timbulnya persoalan. Pemerintah Jepang melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ekonomi, antara lain dengan melakukan reformasi kebijakan makroekonomi dan restrukturisasi institusi keuangan. Dalam beberapa kebijakan ekonomi yang diambil antara lain menghapus kredit macet, mengurangi defisit anggaran, serta melakukan privatisasi perusahaan negara. Namun hutang yang ada pada saat itu masih sangat besar, yaitu mencapai 160% dari total Gross Domestic Product atau GDP. Bukan hanya itu, pada tahun 2011 terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami di pantai laut Jepang yang disertai dengan bocornya instalasi nuklir. Kemudian pada bulan Januari 2013
Kepemimpinan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan Three Arrows Policy atau lebih dikenal dengan istilah Abenomics. Kebijakan ini antara lain kebijakan moneter yang longgar, expansionary monetary policy, diantaranya melalui pemberian kuantitatif asing, kebijakan fiskal yang fleksibel, diantaranya berupa stimulasi fiskal dan penetapan tarif pajak, serta reformasi struktural, misalnya kebijakan tentang ketenaga kerjaan. Pemerintah Jepang mengklaim bahwa penerapan kebijakan Abenomics mampu membawa dampak positif, antara lain berupa peningkatan pertumbuhan gross domestic product atau GDP nominal sekitar 37 triliun yen selama periode 2012 hingga 2015, serta penurunan angka pengangguran dari 4,3% menjadi 3,1% di periode 2012 hingga 2016. Kebijakan ini telah dilaksanakan secara efektif terkait dengan restrukturisasi dan reformasi di sektor energi, kesehatan, serta pertanian. Pemerintah Jepang juga secara aktif mengembangkan sektor usaha kecil atau small medium enterprise. Pada tahun 2024 Maret yang lalu, pemerintah Jepang pada Senin mengatakan bahwa negaranya berhasil lolos dari resesi pada kuartal 4 2023 dengan pertumbuhan ekonomi pada Oktober sampai Desember mencapai 0,4% berkat belanja modal yang kuat. Produk domestik bruto atau PDB sektor real yang disesuaikan dengan inflasi direvisi naik dari laporan sebelumnya yang turun 0,4%. Kinerja tersebut merupakan perkembangan positif bagi Bank of Japan karena pasar keuangan memperkirakan bank sentral tersebut akan mengakhiri kebijakan suku bunga negatifnya pada Maret atau April ini. Meski kinerja dan keuangan direvisi menjadi positif, Jepang masih kehilangan statusnya sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia, digantikan oleh Jerman pada 2023. Pemerintah juga menyatakan bahwa perekonomian pulih pada kecepatan moderat. Namun, permintaan domestik khususnya konsumsi swasta kurang kuat karena kenaikan harga barang sehari-hari setelah membebani rumah tangga. Kemudian konsumsi swasta yang menyumbang lebih dari separuh perekonomian turun 0,3%, lebih besar dari perkiraan sebelumnya sebesar 0,2%. Hal itu menandakan penurunan selama 3 kuartal berturut-turut, karena konsumen belum merasakan pertumbuhan upah real akibat percepatan inflasi. Pelemahan tersebut juga diimbangi oleh pertumbuhan belanja modal yang melonjak sebesar 2,0%. Direvisi naik dari penurunan sebesar 0,1%. Itu saja dari saya.